sudah boleh buat lewat. Kata siapa? Warga. Ya berarti bukan Pak RW dong. Warganya tidak tutup ini loh. Di hari keempat pemberlakuan PPKM darurat, Pangdam Jaya, Maijen Mulyo Aji dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran langsung menegur pengurus RW dan petugas keamanan yang nekat membuka pembatas yang sebelumnya telah dipasang oleh polisi. Jalan alternatif atau jalan tikus di Jalan Daan Mogot Raya Kalideres, Jakarta Barat nekat dibuka untuk jalur kendaraan warga beraktivitas di masa PPKM darurat. Pangdam Jaya, Maijen TNI Mulyo Aji meminta warga dan pengurus perumahan mau bekerja sama untuk membantu penyekatan di masa PPKM darurat. Membuka pintu jalan-jalan kecil, sehingga kembali Jakarta yang kita pusatkan di sini untuk bisa mengurangi kepadatan dan mengurangi mobilitas mereka, akhirnya tetap aja bisa masuk. Perumahan itu supaya membantu, karena ini adalah demi kemanusiaan. Di wilayah perbatasan Depok menuju Jakarta, sejumlah pengendara mencari jalur alternatif atau jalan tikus. Salah satunya jalur yang menghubungkan akses Kelapa II Depok menuju Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur. Sejumlah pengendara mengaku terpaksa mencari jalan tikus karena banyaknya akses utama yang ditutup. Saat ini total terdapat 72 titik dari sebelumnya 63 titik yang tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 72 titik penyekatan ini yaitu di 5 gerbang tol, 9 di exit tol, 19 titik di batas kota, dan 39 titik di jalur utama. Dari 72 titik penyekatan itu, 37 titik diantaranya berada di perbatasan menuju Jakarta. Sedangkan 35 titik lainnya dilakukan pembatasan dan pengendalian mobilitas yang tersebar di Jadetabek. Kami sampaikan bahwa penyekatan dilakukan di 72 titik penyekatan di Polda Metro Jaya, yaitu 5 titik di gerbang tol, 9 titik exit tol, 19 titik di batas kota, kemudian 39 titik di jalur utama. Dari 72 titik tersebut kami bagi lagi menjadi 37 titik merupakan pembatasan mobilitas dan penyekatan masyarakat yang akan masuk ke Jakarta. Baik itu di Tangerang Kota, di Depok, di Bekasi. Tentu setiap titik jumlahnya berbeda-beda, antara 30 sampai 50 anggota. Dalam keterangan pers, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kepala BNPB di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI kemarin, Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjadi koordinator PPKM Darurat Jawa Bali mengatakan, untuk menurunkan angka kasus COVID-19 dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30%. Namun dengan adanya varian Delta, maka dibutuhkan penurunan mobilitas sebanyak 50%. Nah, menurut analisis kami, dibutuhkan penurunan mobilitas minimal, saya ulangi minimal 30%. Dan sini sudah brief ke semua teman-teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati wali kota. Nah, 30% untuk menurunkan kenaikan kasus. Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini kita manage sampai minus 30, tapi yang paling baik adalah minus 50, karena minus 50 itu menghadapi tadi Delta varian. Tadi kalau sekarang ini kita lihat masih di angka 26 yang paling tertinggi atau 27 mungkin itu. Di masa pemberlakuan PPKM darurat, aparat gabungan terus mengawasi mobilitas warga di perbatasan menuju Jakarta. Penyekatan yang dilakukan saat pelaksanaan PPKM darurat dimaksudkan untuk menahan mobilitas warga yang nantinya diharapkan bisa menurunkan angka penularan COVID-19. Namun kebijakan ini bakal gagal jika banyak warga yang memilih untuk mengakalinya. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta.